Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di sini dapat berkumpul kembali di perkuliahan kita yaitu kesehatan mental. Kita di sini pertemuan keempat ya. Kita akan sedikit membahas mengenai kesehatan mental dalam Islam. Nanti kita akan lanjut di presentasi makalah karena sudah ada makalah yang dikumpulkan juga. Kemudian latar belakang pastinya perkembangan zaman ya. Saat ini perkembangan dunia yang begitu pesat, teknologi yang begitu canggih, kehidupan yang begitu mudah didapatkan, itu juga berpengaruh terhadap problematika sosial juga yang kian banyak juga, baik itu problem sosial, problem kejiwaan, problem agama dan lain sebagainya, kesehatan fisik juga. Itu problem sosial kita sekarang juga banyak ya, stres, depresi, bullying, kemudian penyakit-penyakit mental seperti bipolar, kemudian skizofrenia, psikosis, psikopat, kemudian anak-anak dengan gangguan mental ya, itu juga banyak sekali sekarang yang terkuak. Jadi memang problematika sosial masyarakat kita semakin meninggi seperti itu. Dan juga tuntunan hidup karena memang tuntunan hidup yang semakin tinggi juga, mobilitas hidup yang tinggi, itu membuat kadang kita merasa stres, depresi dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh kepada kesehatan mental. Kemudian di sini ada pengertian kesehatan mental. Ada beberapa dari pakar. Yang pertama adalah Zakiyah Darajat menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan juga terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan juga lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian menurut Yahya Jaya, ibadah yang amat luas atau pengembangan dimensi dan potensi yang dimiliki manusia dalam dirinya dalam rangka pengabdian kepada Allah yang diikuti dengan perasaan amanah, tanggung jawab, serta kepatuhan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama, sehingga terwujud nafsu mutmainnah atau jiwa sakinah seperti itu. Kemudian menurut Burhanuddin Yusak, kesesuaian antara perilaku, pikiran dan juga perasaannya dalam menjalani ajaran Islam. Masih banyak ya sebenarnya. Nanti silakan dicari lagi pengertian ini kesehatan mental dalam Islam. Kemudian ini ketenangan dan kebahagiaan jiwa adalah hal yang prinsipal dalam kesehatan mental. Contoh ini. Kemudian fungsi agama, di sini ada aspek keagamaan, religius, kejiwaan psikologis, kemasyarakatan sosiologis, hakikat kemanusiaan, asal usulnya, kemudian moral, seperti itu. Kemudian fungsi agama yaitu memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal dan juga memelihara keturunan, sebagaimana yang kemarin sudah ada pembahasan ya mengenai ini. Kemudian pandangan Islam terhadap kesehatan mental. Agama Islam memberikan tugas dan juga tujuan bagi kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Ajaran Islam memberikan bantuan kejiwaan pada manusia dalam menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan hidupnya. Ajaran Islam membantu orang dalam menumbuhkan dan membina pribadinya melalui penghayatan dan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian agama memberikan tuntunan kepada akal agar benar dalam berpikir melalui bimbingan wahyu. Ajaran Islam beserta seluruh petunjuk yang ada di dalamnya menjadi obat syifa bagi jiwa atau penyembuh penyakit hati. Ajaran Islam memberikan manusia mengadakan hubungan yang baik itu dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam. Kemudian agama Islam berperan dalam mendorong orang berbuat baik dan juga taat, serta mencegah dari perbuatan jahat yang maksimal atau perbuatan jahat ya, mungkar seperti itu. Kemudian indikator dari kesehatan mental, di sini menurut Ahmad Farid ini tinggi ya. Tiada meninggalkan zikrullah, selalu merindukan untuk beribadah kepada Allah, tujuan hidupnya hanya kepada Allah, berfokus pada akhirat, khusyuk dalam menegakkan sholat, dan saat itu ia lupa akan segala urusan dunia,
menghargai waktu dan tidak bakhil, pelit, tidak berputus asa, dan mengutamakan kualitas perbuatan. Kemudian ini ada beberapa penyakit hati sebagai pertanda mentalnya yang tidak sehat ya menurut Islam. Ada menyekutukan Allah, syirik, riya, kufur, nifak, hasad, ifsad, kemudian takabur, bakhil, hubbu dunya, hubbu syahwat, pesimisme, suudzon, malas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perspektif Islam, sehat dan tidaknya mental seseorang itu berpijak pada aspek keagamaan, seberapa jauh keimanan seseorang yang tercermin dalam kehidupan keberagamaan dalam kesehariannya itu menjadi titik tolak dalam menentukan sehat atau tidak mentalnya seseorang. Seperti itu. Jadi memang tidak hanya diukur dari ukuran humanistik ya kemarin seperti Abraham Maslow, akan tetapi juga dilihat dengan iman dan akhlak pastinya. Kemudian mengenai peranan agama dalam kesehatan mental, di sini yang pertama adalah dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Ajaran agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak dapat membentuk kepribadian yang islami. Anak menjadi kuat bentengnya. Kemudian ajaran agama sebagai penolong dalam kesukaran hidup. Agama dapat menenteramkan batin, menjadi penenang hati bagi jiwa yang gelisah. Ajaran agama sebagai pengendali moral. Agama sebagai menjadi terapi ya, terapi agar dapat membentuk dan membendung dan menghindarkan dari gangguan jiwa. Agama berperan dalam pembinaan mental. Unsur-unsur penting kepribadian seseorang adalah nilai-nilai agama dan juga moral sosial. Kemudian ini agama adalah nasihat, ad-dinun nasihat. Yang pertama adalah qalbun salim, keselamatan jiwa, sihatan nufus, kemudian kebermaknaan hidup, dan psychological well-being atau kesejahteraan psikologis seperti itu. Dan kesemuanya ini pastinya dalam Islam itu adalah tujuannya keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat ya. Kemudian ini perkembangan keagamaan ya, baik dari anak, kemudian remaja, dewasa, dan masa tua. Pendidikan agama itu perlu diberikan kepada anak sejak kecil, sejak dini, karena nilai agama yang terinternalisasi atau itu akan mempribadi sejak kecil dan akan menjadi benteng moral, mampu mengontrol tingkah laku dan jalan hidupnya, kemudian menjadi obat penyakit gangguan jiwa. Kemudian memahami peranan agama, maka akan tercipta kebermaknaan hidup yang terlihat pada kondisi-kondisi mental yang sehat, yaitu yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ini ada riset, ini religiusitas sebagai prediktor terhadap kesehatan mental, studi terhadap pemeluk agama Islam. Ini agama 54,06%. Silakan nanti dicari lagi. Kemudian kemarin saya sudah ini ya mengenai hotspot. Alhamdulillah teman-teman sudah antusias untuk mengirimkan tugas. Kemudian sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Silakan nanti kita mau membahas mengenai ini juga dan tugas-tugasnya mungkin ya. Karena memang kesehatan mental ini memang sekarang sedang populer ya. Karena memang banyak sekali merebaknya gangguan kejiwaan pada masa sekarang ini. Itu mungkin yang dapat saya sebutkan. Sebenarnya masih ada lagi mengenai terapi-terapi dalam agama Islam. Kemudian banyak ya sebenarnya yang bisa dibahas dalam kajian kesehatan mental. Pengaruh-pengaruhnya juga ini tadi belum. Pengaruh-pengaruh, kemudian masih banyak sebenarnya. Nanti kita akan bahas di kelas ya. Silahkan untuk teman-teman mencari materi, nanti kita sharing bareng-bareng. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.